Kalau besok kamu ada waktu, kamu mau nggak ikut foto keluarga sama saya? Bu Rianti disuruh sama Mas Kenzo. Enggak. Saya aja yang kepikiran buat ajak kamu. Hai MKiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 160, 161, dan 162. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Marsha yang ngomporin Dikta. Benar-benar gaswat kalau Dikta termakan omongan Marsha. Ya, jujur menurut aku kamu itu kurang tegas sebagai bos ya. Makanya anak buah kamu pada kurang respect sama kamu. Kamu itu selalu dianggap terlalu baik. Jadi kalau kinerja anak buah kamu kurang bagus, mereka tahu kalau kamu gak bakal marahin mereka. Itu jatuhnya sih nyentengin ya. Apalagi sekarang kan kafe kamu ratingnya lagi turun. Kalau misalnya kayak gini terus gak bakal bisa maju-maju. Kamu harus tingkatin kinerja anak buah kamu biar rating kafe bisa naik lagi. Oke. Ya udah. Nanti aku bakal kasih SP1 buat Mutiara. Kayla dan Ivan sudah memutuskan nama untuk studio fotonya. Miss Kiss jadi terharu melihatnya. Bahkan Ivan sangat bahagia dengan kesuksesan kerjasamanya dengan Kayla. Apalagi mereka sudah sampai punya strategi promosi sendiri. Seperti saran dari Mutiara dulu. MKiss First, Mutiara benar-benar mendapatkan SP1. Aurel mendengarnya membuat Aurel tidak terima. Tapi Dikta jadi marah. Saya terlambat balik ke kafe habis nganterin orderan. Karena saya habis nolongin orang. Sampai tadi nganterin orangnya ke rumah sakit. Jadi kamu dikasih SP1 karena kamu nolongin orang? Mas Dikta! Stop. Saya nggak suka di debat. Keputusan yang sudah saya buat, nggak akan saya tarik kembali. Tanpa mereka tahu kalau Marsha melihat itu membuat Marsha senang. Karena peringatan dari Dikta membuat Mutiara meminta Kenzo untuk makan di Sandantia Cafe. Aditya dan Rianti mendapatkan broadcast soal promo dari studio foto Ivan dan Kayla. Ini membuat Aditya menyuruh Rianti untuk menjauhi Aurel dari Ivan. Kenzo yang memberitahu Aurel dan Mutiara membuat Aurel teringat soal kedekatan Kayla dan Ivan. Aurel juga menjelaskan kepada Kenzo. Berbeda dengan Cynthia, dirinya yang tahu soal broadcast itu membuat dirinya rindu dengan Bobby. Dan dirinya ingin memiliki foto keluarga bersama Dikta. Sedangkan Miss Kiss dibuat terharu melihat Aurel yang mengajak Mutiara untuk foto keluarga bersama. Dan ini membuat Kenzo juga menyesali atas perkataannya kepada Mutiara. Perkataan yang mengatakan bahwa Mutiara bukan keluarga Aditya. Keinginan Cynthia minta tolong Marsha untuk berbicara dengan Dikta. Tapi kenapa Miss Kiss jadi curiga? MKiss First, kedatangan Rianti langsung membuat panik. Rianti meminta kejelasan soal Aurel menjauhi Ivan di depan Dikta. Papa bilang sama Mama kalau Ivan masih suka antar jemput kamu ke sini. Dan kamu tahu nggak, Ivan itu juga masih suka antar jemput Kayla di kantor. Tadi Mama terima broadcast flyer dari Kayla. Katanya dia itu buka studio foto dan namanya Vanayla. Mungkin aja kan nama itu adalah gabungan nama dari Ivan dan Kayla? Aku nggak tahu. Dan ketika Dikta pergi, Kenzo menghampiri mereka. Mutiara kan saya udah bilang sama kamu nggak saksi nih. Silakan kalau mau ke ruang VIP. Tapi Mutiara itu pegawai kita.
Jadi sebaiknya biarin dia kembali bekerja. Miss Kiss jadi kesal melihat perbuatan Marsha. Gak hanya itu Miss First. Aurel menceritakan soal ulah Marsha yang telah mengungkap rahasia hubungan Aditya dan Cynthia. Bahkan Aurel juga memberitahu alasan dirinya marah kepada Rianti. Aurel benar-benar marah. Dan dia yang ngasih tahu aku kalau papa itu ngajar-ngajar Bu Cynthia. Aurel, kamu masih marah ya karena mama kembali ke rumah? Aku marah bukan karena mama pulang ke rumah. Tapi alasannya, mama pulang ke rumah karena dikasih uang sama Cassandra kan? Aurel, mama nggak punya pilihan sayang. Tabungan mama menipis. Mama udah nggak tahu mesti gimana lagi dan jujur, mama nggak bisa hidup susah dan harus tinggal di kontrakan. Apalagi kontrakannya banyak tikus sama kecoa gitu. Mama nggak bisa sayang. Aku ngerti kok kalau mama tuh gak pernah hidup susah. Tapi harusnya mama bisa bertahan dong, Ma. Bukannya malah nurunin harga diri mama depan papa sama Cassandra. Untuk menenangkan emosi Aurel, Aurel lebih memilih sholat bersama dengan Mutiara dan Kenzo. Selesainya sholat berjamaah, Kenzo dan Aurel meninggalkan Mutiara sendiri. Tanpa ada yang tahu kalau Rianti selalu melihat ada lahir Mutiara. Ini membuat Rianti langsung memeluknya. Dan siapa sangka kalau Rianti mengajak Mutiara untuk foto bersama keluarganya. Kalau besok kamu ada waktu, kamu mau nggak ikut foto keluarga sama saya? Bu Rianti disuruh sama Mas Kenzo. Enggak. Saya aja yang kepikiran buat ajak kamu. Mama sama aja kayak Cassandra. Sama kayak papa. Susah dipegang kata-katanya. Aku harus awasin mama. Apa mungkin mama diam-diam bakal nyakitin Mutiara supaya jauh dari Kak Kenzo? Biar Kak Kenzo deket sama Cassandra. Aku yakin mama punya rencana jahat. Aku pasti bakal ngelindungin Mutiara kalau sampai mama ngapa-ngapain dia. Melihat kedekatan Rianti dengan Mutiara membuat Aurel curiga. OMG first, tiba-tiba di rumah Cynthia didatangi oleh polisi yang memberikan surat panggilan. Ini membuat Dikta jadi heran. Tante Cynthia! Tante! Ada apa sih kamu teriak-teriak? Tadi Tante dicariin polisi. Tante disuruh datang untuk diminta keterangan. Harusnya Tante ngomong ke aku kalau ada masalah sebesar ini. Lagian kenapa bisa tetap lari sih? Ternyata mereka tetap lanjutin masalah ini. Aku pikir tadi mereka bakalan ngerti. Kan aku udah bilang aku mau tanggung jawab. Aduh, untung aku udah nyiapin diri sama kemungkinan-kemungkinan ini. Tante bener-bener keterlaluan ya. Bisa tenang dulu gak kamu? Tante bisa jelasin semuanya. Tadi itu kan... Udahlah. Ini tuh bikin malu nama baik keluarga kita. Tuh kan Kiss First, Dikta menjadi marah kepada Cynthia. Cynthia sampai heran karena masalah ini membuat Cynthia menghubungi Aditya. Dan Aditya berbohong kepada Cynthia. Bahkan Aditya yang berbohong langsung pergi lagi ketika baru sampai di rumahnya. Sebelum pulang, Aurel menceritakan kepada Mutiara soal permasalahannya dengan Rianti. Aku kecewa banget sama mama. Ternyata mama tuh pulang bukan karena mama masih cinta sama papa, tapi karena kenyamanannya sendiri. Mama gak bisa hidup susah dan gak akan pernah mau hidup susah. Tapi yang bikin aku kecewa ternyata mama pulang bukan buat aku sama Kak Kenzo, tapi demi kenyamanannya sendiri. Mama udah bohong sama aku. Aku ngerti kalau Bu Rianti gak bisa hidup susah. Tapi kalau dia pulang bukan karena keutuhan keluarganya, aku juga ikut kecewa. Belakangan ini sifat Bu Rianti juga berubah-ubah. Apa Bu Rianti punya maksud lain? Apa Bu Rianti juga gak benar-benar tulus sama aku? Sesampainya Cynthia di kafe masih membuat Aditya membohongi Cynthia. Miski benar-benar heran dengan sikap Aditya. Kalau boleh kita langsung sekarang ke kantor polisi. Bapak berikan keterangan sama polisi.
Saya mohon. Iya Bu, saya akan bantu. Tapi sebelumnya bagaimana kalau kita makan malam dulu? Temanin saya. Karena saya lapar banget Bu. Kalau Bu Cynthia maksa untuk saya langsung pergi, takutnya asam lambung saya naik. Takut GERD Bu. Oh, punya GERD ya? Iya, jantung berdebar-debar. Iya. Kok bisa-bisanya ya? Setelah Ivan mengantarkan Kayla, dia langsung menghubungi Aurel. Makanya, Aurel terpaksa untuk mengiyakan ajakan Ivan untuk makan malam bersama. Sikap Aditya membuat Cynthia tahu kalau dirinya sedang dipermainkan. Apa Aditya benar-benar akan membantu Cynthia? Aditya kayaknya sengaja banget nih mainin aku. Dia sengaja ulur-ulur waktu biar dia bisa ngabisin waktu sama aku. Cynthia butuh kesaksianku. Aku satu-satunya orang yang ada di dalam mobil sama dia waktu kecelakaan itu. Aku bisa bikin Cynthia ketergantungan sama aku. Tuh kan, tiba-tiba aja Aditya pura-pura sakit. Dia mau apa lagi, kiss first. Cynthia yang mau mengantarkan Aditya ke kantor diam-diam dipantau oleh Sandra. Ini membuat kecurigaan semua orang. Sikap Aditya benar-benar membuat Cynthia curiga. Nggak usah Bu Cynthia. Terus gimana dong? Saya butuh waktu. Saya butuh waktu untuk memejamkan mata. Tapi kalau boleh, tangan Bu Cynthia mana? Tolong genggam tangan saya, Bu. Ini maksudnya apa ya? Kenzo yang mengantarkan Mutiara bikin Miss Kiss gemas deh sama berantemnya mereka. Ganteng dan cantik itu dilihat sama orang lain. Kalau mau jadi sendiri namanya narsis Mutiara. Mas Kenzo juga udah beberapa kali kok bilang saya cantik. Mas Kenzo gak bilang apa-apa loh sama saya. Kalau saya mau dibawa tempat kayak gini terus ketemu Bu Cynthia, minimal saya mandi dulu kayak dandan dulu. Ini saya bentukannya kayak mau makan pecel ayam di pinggir jalan. Lagian kamu nggak dandan juga udah. Udah cantik kok. Saya hilaf. Hilaf tuh cuma sekali mas, kalau berkali-kali namanya tulus. Orang beneran hilaf kok. Ya Allah, gak ikhlas banget sih bilang saya cantik aja. Emang cantik kok. Dan tiba-tiba aja Cynthia menghubungi Mutiara untuk memastikan keadaan Aditya. Menurut Miss Kiss, ini hanya Aditya aja. Cynthia nggak bisa melakukan apa-apa karena dirinya membutuhkan Aditya sebagai saksi. Tangan kamu mana? Tidur. Aku pijitin. Nggak usah. Nggak perlu. Aku butuh tangan kamu aja. Cynthia, buat saya, kamu adalah Widuri dalam level yang berbeda. Kamu Widuri dalam versi yang lebih baik. Genggaman tangan kamu bisa menguatkan saya. Saya benar-benar suka sama kamu, Cynthia. Saya butuh Pak Aditya jadi saksi. Tuh kan Kiss first. Sandra memberi Kenzo foto dari Cynthia dan Aditya. Jelas-jelas ini membuat Kenzo curiga dan ditenangkan oleh Mutiara. Siapa tahu bener yang kayak Pak Aditya bilang. Kalau mungkin itu cuma karena vertigo aja. Lagian juga kalau emang niat mereka berduaan, seharusnya Bu Cynthia nggak nelfon saya, ya nggak sih mas? Saya percaya sama Bu Cynthia Mutiara. Tapi saya nggak percaya sama Papa. Ternyata Dikta dan Marsha mengikuti Cynthia diam-diam. Ini mengantarkan mereka sampai di kantor Aditya. Udah pasti ini semua karena kompor dari Marsha. Aku nggak yakin deh kalau Tante Cynthia ke kantor polisi. Maksud kamu? Sebenarnya tadi pas Tante Cynthia nelfon sama seseorang, aku nguping. Dan aku dengar kalau Tante Cynthia itu ngomong luxury resto. Sejak mengetahui Cynthia menemui Aditya membuat Dikta emosi. Dikta, tunggu. Sini. Jangan masuk dulu. Biarin aku masuk, Syah. Nah, udah. Kita nggak tahu di sini mereka mau kemana. Jadi mending kita perhatiin mereka dulu. Terus kalau misalnya mereka pergi, kita diam-diam ikutin mereka ya. Maksud kamu apa? Tante Cynthia itu lagi ngindarin Om Aditya.
Dan sekarang mereka ketemuan. Aku mau mastiin ini pasti ada sesuatu. Udah nggak usah. Lagian juga kita nggak tahu kan Tante Cynthia bakal ngaku atau enggak. Siapa tahu Tante Cynthia nutupin hubungan mereka. Kita juga belum tahu Om Aditya sama Tante Cynthia itu punya hubungan sama siapa. Tapi Udah percaya sama aku, Dikta. Ya. Biasa kalau orang pacaran gini atau cheating, mereka dinner romantis dulu. Dan setelah itu mereka nggak akan sampai sejauh itu, Syah. udah, mending kita tunggu aja ya. Gak bakal ada yang nyangka kalau misalnya malam-malam gini mereka berduaan ke kantor. Apalagi ini kantornya Pak Aditya. Pasti Pak Aditya bisa bayar untuk mereka nutup mulut. Atau diintimidasi biar rahasia mereka nggak bocor. Di lain sisi, Ivan dan Aurel sedang makan bersama buat Ivan masih aja mendekati Aurel. Bahkan Ivan memilih mencuaki telepon dari Kayla, padahal Kayla udah membuat acara untuk pembukaannya besok. Apalagi Kayla juga jatuh cinta kepada Ivan. Sedangkan Ivan masih aja berusaha meyakinkan rasa sayang kepada Aurel. OM kiss first. Ini semakin gaswat. Aditya masih berpura-pura membuat Cynthia bertahan. Bahkan ini memunculkan salah paham. Dikta dan Marsha menangkap kejadian itu. Ngapain kalian? Tante bisa jelasin? Ya, kamu salah lihat. Kalian berdua menjijikkan. Ayo Marsha. Dikta! Cynthia berusaha menjelaskan kepada Dikta. Tapi yang terjadi, Dikta hanya tambah benci kepada dirinya. Bahkan Marsha juga ikut tidak percaya. Gaswat ini. Apa yang kamu lihat itu nggak sesuai seperti kenyataan yang nggak kayak gitu, enggak. Tante tuh memang butuh banget sama Om Aditya. Om Aditya tuh satu-satunya orang yang lihat semua kecelakaan itu. Dia saksi kunci. Tante butuh dia ngomong sama polisi. Kok kamu percaya satu kali ini aja, please. Aku mau percaya sama Tante. Aku lebih percaya sama apa yang aku lihat. Kalau memang Tante cuma pengen Om Aditya jadi saksi, terus kenapa sampai peluk-pelukan kita nih ya? Itu sama sekali nggak pantas. Marsha, kamu percaya kan sama Tante, Marsha? Maaf Tante, tapi aku sama kayak Dikta. Aku lebih percaya sama yang aku lihat. Kedatangan Kenzo dan Mutiara dibuat heran karena Cynthia yang menangis. Makanya dia menceritakan kepada Mutiara. Saya ada kesalahpahaman sama Dikta dan Marsha. Jadi ceritanya saya memang nabrak orang nggak sengaja, dirempet. Saya cuma punya satu saksi. Dan itu papa kamu. Makanya saya ke kantor, tapi kebetulan Dikta sama Marsha datang dan yang dia lihat itu enggak. Ya semuanya salah paham aja. Saya sedih aja kalau mereka nggak percaya sama saya. Kedatangan Rianti di rumah dibuat emosi melihat pesan dari Sandra. Tapi Rianti memilih tidak peduli apapun. Bagaimanapun ini membuat Rianti mengingat masa lalunya bersama Aditya dulu. Dirinya yang merebut Aditya dari Widuri. Kamu sudah meluangkan waktu buat aku. Dan aku tidak peduli. Meskipun aku sudah punya istri. Hubungan gelap itu tidak akan terjadi di satu pihak itu memulainya. Tapi kedua-duanya sama-sama saling menyukai, saling mencintai, saling menyayangi. Dan ini tidak akan terjadi kalau satunya menjauh, satunya mendekat. Aku mendekat, kamu mendekat juga. Sama seperti magnet yang tidak pernah salah menemukan kutubnya.
Mutiara langsung menemui Aditya untuk memastikan keadaannya. Makanya, Mutiara lebih pilih untuk pulang sendiri dan membiarkan Kenzo mengantarkan Aditya. Miskis gak tega, Cynthia yang berusaha menjelaskan yang tidak diterima apapun sama Dikta. Yang kamu lihat tuh nggak seperti yang kamu pikirin. Oh, Aditya sakit, tante cuma nolongin. Jadi Cukup. Tante jelasin seperti apapun, aku tetap gak akan percaya. Apa yang aku lihat tadi, itu udah cukup menjelaskan semuanya. Karena ternyata, kancuran keluarga Aurel itu bukan gara-gara Om Aditya. Tapi gara-gara tante yang ngasih harapan ke Om Aditya kan? jaga mulutnya. Tante gak usah playing victim. Di lain sisi, Miskis jadi heran banget sama kelakuan Ivan yang meminta Aurel balikan di depan semua orang. I love you. Aku sayang banget sama kamu. Aku mau kita kayak dulu, Rel. Mau ya balikan? Udah, terima aja. Mas, jagain tuh ceweknya. Kenzo yang membawa Aditya ke dokter membuat Kenzo curiga. Tapi terus ada pembelaan dari Aditya. Ternyata Aditya tidak tidur di kamarnya. Rianti yang terbangun membuat dirinya heran. Apalagi dia yang melihat foto Aditya dan Cynthia lagi. Aditya menikmati kopi buatan Nunu membuat Aditya marah. Bahkan Rianti yang mendatangi Aditya semakin membuat keributan. Termasuk karena anak-anaknya yang sudah pergi. Miskis jadi terharu melihat foto studio Ivan dan Kayla yang akan berjalan. Ivan berharap kedatangan Aurel. Padahal Kayla sudah sangat senang dengan kedekatan dirinya dan Ivan. Sedangkan Aurel sangat bahagia karena kejadian usaha Ivan yang jelas-jelas menyatakan ketulusan cintanya kepada Aurel. Tapi soal foto keluarga Aurel nggak mau kalau ada keluarganya. Dikta dan Marsha yang sedang sarapan dibuat heran dengan Cynthia yang sudah pergi ke kantor polisi. Ini semua Cynthia lakukan untuk mendapatkan jalan kekeluargaan dengan para korban. Tapi tetap aja mereka nggak mau. Kita berdua tidak ingin kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Biar kasus ini diproses secara hukum. Tiba-tiba, Cynthia dihubungi oleh Mutiara. Mutiara akan mengajak Cynthia foto keluarga bersama. Tapi sebelum itu, Mutiara akan menyusul Cynthia ke kantor polisi. Melihat Ivan yang excited terhadap pembukaan foto studionya membuat Kayla senang. Padahal Ivan masih menghubungi Aurel untuk datang. Kenzo berusaha meyakinkan Aurel untuk foto keluarga bersama. Makanya, Kenzo juga menghubungi Rianti. Walaupun Rianti hampir menolaknya, Rianti tetap ingin bahwa dirinya foto bersama Mutiara. Aku gak yakin Mas Aditya bakal mau. Tapi aku akan tetap mencoba. Nanti aku akan usahain Mas Aditya mau foto berempat. Tapi sama Mutiara, keluarga kami yang sebenarnya. Di lain sisi, Miskis jadi deg-degan melihat Cynthia yang akan dipanggil bertemu dengan kepolisian. Kenzo dan Aurel yang mau menjemput Mutiara malah ditinggal oleh Mutiara. Mutiara sudah sampai di polsek. Makanya Kenzo dan Aurel akan menyusul Mutiara. Astaga, Miskis first. Gaswat ini, kalau Cynthia tidak dipercaya sama sekali. Satu-satu harapannya adalah Aditya sebagai saksi. Saya lagi lampu hijau, saya jalan, tiba-tiba ada mereka. Jadi ketabrak sama saya. Dan ternyata di jalur mereka itu lagi lampu merah, Pak. Ya gimana ya, kan seharusnya mereka nggak jalan dong, Pak. Saya ada saksinya kok, Pak. Saksinya mana? Bisa dipanggil sekarang. Karena ternyata CCTV yang ada di TKP itu rusak. Jadi kami tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Makanya dia menghubungi Aditya. Cynthia yang membutuhkan Aditya membuat Aditya senang. Enggak gini, Pak. Masalah kecelakaan itu, ini prosesnya lanjut. Sebenarnya saya butuh banget bantuannya Pak Aditya, kan Pak Aditya saksinya. Tapi kayaknya nggak mau mungkin kan ya, Pak? Kalau misalkan Bu Cynthia memang butuh saya akan berusaha datang ke Bu. Ini serius, Pak. Bapak kan masih sakit. Beneran, Bu? Gak apa-apa. Ya, saya sih berharap Bapak bisa datang ke sini untuk kasih keterangan. Kalimat itu terdengar seperti seorang perempuan yang membutuhkanku. Meskipun saya masih vertigo,
Saya akan berusaha untuk datang ke tempat Timbo ya. Tunggu saya ya, Bu. Kasih banyak ya, Pak. Miskis benar-benar dibuat heran dengan perilaku Aditya. Dia tidak langsung bergegas menyusul Cynthia. Aku sengaja akan ulur waktu buat pergi ke kantor polisi, biar Cynthia nelfon aku lagi. Dan mohon-mohon lagi kayak tadi. Dengan begitu, mau tidak mau, dia pasti akan nurutin apa kata aku. Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miskis.